إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ففاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن رقيبا وقال يا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita beribadah. Nikmatnya kita melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Di tengah kesibukan kita semua, banyak kegiatan, banyak aktivitas, tetapi Allah berikan ruang bagi kita semua untuk bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, mudah-mudahan mendapatkan ridha Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Manakala kita sudah mengikuti beliau, mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan di tengah-tengah kita. Ketahuilah Ramadan ini kado terindah bagi seorang muslim adalah bila mana dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memiliki kemuliaan sangat banyak sekali. Salah satu di antara sekian banyak. Karena kita tidak ada kesempatan untuk menyebut itu semua. Tadi saya awali dengan hadis yang di mana bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Bulan di mana kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa dan kesalahan kita itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi dalam hadis disebutkan as-salatu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun. Yang kita lakukan kali sehari semalam. Kemudian Jumat yang saat ini kita datang untuk salat Jumat
maka Jumat yang kemarin itu sudah diampunkan oleh Allah karena datangnya hari Jumat ini. Dan yang paling membahagiakan kita, kepada Allah, ternyata dalam 1 tahun sekalipun ada bulan Ramadan yang akan menjadi media semua dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita berbahagia? Senang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW katakan, "Shama Ramadana imanan wa ihtisab, qaddama min dhanbi." Barang puasa di bulan Ramadan tidak dasar Allah dan benar-benar mengharapkan ridha Allah SWT, maka diampunkan dosa dan kesalahannya. Subhanallah, inilah di antara keistimewaan bulan Ramadan. Tetapi nyatanya, Allah, tidak semua orang mendapat jaminan ini. Tidak semua orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Samrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbara faqala amin amin amin. Suatu ketika baginda Nabi naik ke mimbar seperti saya naik saat ini. Ternyata beliau di atas mimbar itu mengucapkan apa? Amin, amin. Begitu beliau turun dari mimbar, para sahabat bertanya beliau, "Ya Rasulullah, lima qulta amin?" Apa maksud amin 3 kali yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi SAW? Ata Jibril faqala liqul amin ya Rasulullah. Tadi saya dibisikin oleh Jibril dan beliau katakan, wahai Nabi Muhammad, ucapkan amin kepada 3 orang. Minkan oleh Rasulullah. Beliau katakan, ragima anfum ri'in, rugi seseorang. Siapa yang rugi kata Rasul? Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang jumpa dengan bulan suci Ramadan, dia tidak mendapat ampunan dari Allah, maka qul amin ya Rasulullah, amin. Maka diminta oleh Jibril, amin katakan. Subhanallah, yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah SWT, dan ini besar bagi seseorang itu. Mereka yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, melakukan ibadah puasa di bulan, nyatanya dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa orang ini tidak diampunkan oleh Allah? Bukankah ini benar? Orang ini berpuasa, orang ini tidak makan di siang hari, minum juga tidak, tetapi nyatanya dia tidak menghadirkan kebaikan-kebaikan dan mengoptimalkan. Di sisi yang lain, Allah, walaupun dia berpuasa, nyatanya yang berpuasa itu mulut tidak makan, perut tidak terisi, dan kebaikan, masih suka memfitnah, menyakiti, menghardik, mencemooh dan sebagainya. Mata yang dia miliki, dia tidak arahkan pandangan untuk sesuatu yang baik. Tangan juga demikian, masih suka menzalimi orang dengan tangan, termasuk kaki, masih suka berjalan ke tempat-tempat yang mengandung dosa. Allah, kata orang yang berpuasa seperti ini, dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah, bahkan yang dia dapatkan adalah hanya lapar dan haus semata. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rubba shaimin laisa lahu min illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang kelihatannya puasa, dia tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah kecuali lapar saja, haus yang dia dapatkan. Maka Rasul mengaminkan orang yang seperti ini. Hadirat Allah, di sinilah pentingnya kita introspeksi diri. Apakah kita akan menjalani puasa tahun ini seperti biasanya, yang hanya sekedar tidak makan dan tidak minum? Ingat kata perkara dari orang yang berpuasa itu adalah menahan diri tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Ini bisa dilakukan oleh anak kecil sekali. Bahkan pasien, orang yang sedang sakit akan menghadapi operasi, dia perintahkan puasa terlebih. Seseorang itu menahan diri dan makan. Tapi
Hebat itu adalah bila mana kita berpuasa, tubuh ini, panca indera ini juga berpuasa, sehingga dia dipastikan dia menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, orang yang diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zukirta indahu falam yusalli alaih. Muhammad, amin orang ini yang disebutkan namamu di hadapannya tetapi dia tidak mengikutkannya dengan salawat atasmu, maka inilah ya. Kenapa? Karena dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang diaminkan oleh baginda Nabi atas perintah kawalidaihi ahadan minhuma, orang yang masih hidup kedua orang tua. Seorang dari mereka masih hidup, orang ini tidak mendapat ampunan dari Allah. Kenapa? Selama ini dia berbakti kepada kedua orang tuanya, menjenguk orang tuanya, dia tidak pernah memuliakan orang tuanya. Allah, bersyukurlah kita yang masih ditemani oleh salah seorang di antara keduanya, atau keduanya masih hidup sampai detik ini. Menjelang Ramadan yang sebentar, tangi mereka, minta restu mereka, minta ridha mereka. Kenapa? Allah tidak akan pernah meridhai kita selama orang tua kita dalam kehidupan ini. Ridallahi fi ridal walidain wa subtillah Allah fi suhtihima. Ridhonya Allah itu sangat tergantung kepada ridha orang tua kita. Murkanya Allah itu sangat bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini dipastikan adalah mereka yang berjaya, mereka yang beruntung dari Allah SWT, mereka yang diterima semua amalan ibadahnya. Orang yakni mereka yang tidak diampunkan oleh Allah semua dosanya. Hadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ani wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lil muttaqin udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa qarabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkam asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla bihi qadima wa lam yazal qailan 'alima. Faqala ta'ala malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qajat. Allahumma wal musyrikin a'da'aka a'da' ya rabbal alamin. Allahumma aslih umurina ya rabbal alamin. Ya Ramadan Rabbana fid dunya hasanah adab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah inna Allah yazmuru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dhikrullahi aqimus salat.